Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ketiga. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Pernahkah kamu membaca buku ilmu pengetahuan? Buku ilmu pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sana terdapat gambar matahari, yang mana matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling memengaruhi satu dengan yang lain. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mengetahui bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya, yuk simak penjelasan berikut. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya,
Untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Konversi hak-hak anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention of the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Menurut Konvensi Hak Anak dikelompokkan dalam 4 golongan. Yang ke-1, hak kelangsungan hidup. 2, hak perlindungan. 3, hak tumbuh kembang. 4, hak berpartisipasi. Hak kelangsungan hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja, dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Hak tumbuh kembang yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Hak berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak.
Hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk: yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana penyandang cacat. Coba kamu perhatikan kardus biskuit makanan tambahan untuk anak usia sekolah dasar. Kardus ini berbentuk balok, yang mana balok merupakan contoh bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi. Pada bangun ruang, sisi merupakan bidang yang membatasi bangun. Sisi pada balok berupa bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Sisi persegi panjang di atas antara lain adalah sisi ABFE. Coba kamu perhatikan gambar balok berikut. Nama bangunnya adalah balok KLMN OPQR. Rusuknya adalah KL, LM, MN, NK, OP, PQ, QR, RO, PL, QM, RN, OK. Sisinya adalah sisi KLMN, OPQR, KLPO, NMQR, LMQP, KNRO. Sedangkan titik sudutnya adalah K, L, M, N, O, P, Q, R. Diagonal sisinya adalah LQ, MP, LO, PK, KR, NO, NI, RM, KM, LN, OQ, PR. Diagonal ruangnya adalah LR, PN, MO, KQ. Sedangkan bidang diagonalnya adalah LMRO, KPQN, OPMN, KLQR, KMQO,
NLPR. Banyaknya masing-masing komponen balok adalah sebagai berikut. Yang pertama, rusuk balok banyaknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 12, diagonal ruangnya ada 4, dan diagonal bidangnya ada 6. Rusuk-rusuk yang sama panjang dari balok KLMN OPQR yaitu rusuk KL sama panjang dengan rusuk NM, rusuk RQ, dan rusuk OP. Rusuk KO sama panjang dengan rusuk LP, rusuk MQ, dan rusuk NR. Sedangkan rusuk LM sama panjang dengan rusuk KN, rusuk OR, dan rusuk PQ. Rusuk-rusuk yang sejajar dari balok KLMNOPQR yaitu rusuk KL sejajar dengan rusuk NM, sejajar juga dengan rusuk RQ, dan rusuk OP. Rusuk KO sejajar dengan rusuk LP, sejajar juga dengan rusuk MQ, dan sejajar dengan rusuk NR. Sedangkan rusuk LM sejajar dengan rusuk KN, sejajar juga dengan rusuk OR, dan sejajar dengan rusuk PQ. Aturan penamaan balok. Yang pertama, penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Yang kedua, penamaan dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga penamaan balok tidak boleh sembarangan, tetapi harus mengikuti 2 aturan ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.